Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fid din wa akhwat fillah, azakumullah. Berkaitan dengan tebar Al-Quran. Pekan yang lalu tebar kurban, sekarang tebar Al-Quran. Yang antum perhatikan bahwasanya ini berkaitan dengan donasi untuk membagi Al-Quran. Kalau dilihat dari fisiknya, baik perbuatan ini karena membagi Al-Quran. Tapi yang tidak baik di sini donasi. Kalau soal bagi Quran, dari dulu juga sudah dibagi. Para ulama terdahulu menulis Al-Quran kemudian membagi-bagikannya kepada kaum muslimin. Bahkan di Saudi ada percetakan Al-Quran yang bangun Raja Fahad bin Abdul Aziz rahimahumullah. Dibangun tuh sekitar tahun 1985 ya, kurang lebih ya. Dibangun percetakan Al-Quran di Madinah itu yang terkenal dengan Mushaf Madinah, dan dibagikan ke seluruh dunia. Al-Quran itu gratis dibagikan. Kemudian juga ada terjemahannya juga dalam berbagai bahasa, juga dibagikan gratis. Ada juga yang dijual, ada untuk percetakan lagi, dicetak lagi. Dan terus nggak tahu sudah berapa juta yang dibagikan kepada kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, sekarang di Indonesia juga sudah ada percetakan Al-Quran untuk dijual dari dulu, bukan baru sekarang. Mungkin sudah lebih dari 50 tahun orang nyetak Al-Quran di Indonesia ini kemudian dijual. Dan sebagian orang kalau menjelang Ramadan itu biasanya beli mushafnya bukan satu. Biasanya beli 10, ada yang beli 20, ada yang beli 100, bahkan ada yang beli 1000. Saya tahu karena saya orang dagang. Dan banyak yang pesan itu kalau udah menjelang Ramadan, ada yang 100, ada yang 1000. Untuk apa dia beli? Untuk dibagi-bagikan. Dan nggak ada dari dulu orang donasi, nggak ada. Dia beli dengan uangnya kemudian dibagikan kepada kaum muslimin. Nah sekarang kok muncul donasi? Karena udah banyak donasi muncul tuh donasi. Nah ini nggak benar. Cara sebenarnya. Dan biasanya di belakang mereka ini orang dagang. Padahal di Indonesia ini bukan satu yang mencetak Al-Quran, puluhan. Di setiap kota itu ada yang nyetak. Dan mereka jual. Dan dibeli oleh kaum muslimin, dibagikan oleh kaum muslimin. Kemudian ada orang yang donasi. Berarti di sini dia cari apa di sini? Cari duit dan cari apa? Keuntungan. Dari ini banyak yang tidak tidak amanah. Sekarang ketika dia buka donasi tebar Al-Quran, yang dipakai sebagai barang dagangan dia siapa barang dagangannya? Ustadz dipakai barang dagangan. Suruh ngomong, Ustadz ngomong dong Ustadz. Ngomong apa? Berikan semangat kepada orang untuk membaca Al-Quran dan membagi Al-Quran. Si Ustadz mau karena bodohnya. Si Ustadz mau. Karena bodohnya mau dong. Udah satu lain lagi. Ustaz, kita mau tebar Al-Quran Ustaz. Antum ngomong. Padahal di sini tujuannya apa? Donasi. Beli sama orang, kerjasama sama orang untuk bagikan. Apa benar tuh uang yang masuk? Apa benar juga dibelikan? Apa benar dibagikan? Ini kena mana? Tadi saya bawakan hadis Nabi apa? La imana liman la amanatalah waladina liman la ahdalah. Nggak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Nggak ada agama bagi orang yang tidak memenuhi janji. Di sini sahih dari Imam Ahmad, Bazzar dan Abu Ya'la. Ini tidak ada amanah. Dan siapa yang tahu uangnya berapa yang masuk? Siapa yang bisa audit itu keuangan? Nggak ada. Ini banyak seperti ini.
Yang paling penting yang antum perhatikan tentang Al-Quran ini, bagaimana mengajarkan kaum muslimin Al-Quran. Kalau punya Al-Quran, kaum muslimin punya nggak Al-Quran? Hampir semua kaum muslimin di seluruh Indonesia punya Al-Quran. Punya Al-Quran. Rata-rata punya orang Islam Al-Quran. Ada sebagian nggak punya, ada. Kadang-kadang dia bagikan karena mau mudah, mau gampang, dibagikan kemana? Yang paling gampang dibagikan kemana oleh mereka? Masjid dan pondok. Tidak keluar. Di pondok saya banyak dibagi orang Al-Quran, nggak dibaca. Kenapa nggak dibaca? Karena murid-murid sudah punya Al-Quran. Dia sudah asyik dan enak dengan Quran yang dia bawa. Dan mudah untuk menghafalnya. Dibandingkan Quran yang dibagikan. Qurannya bentuknya besar, nggak dibaca. Masjid-masjid yang dikasih juga nggak dibaca. Banyak masjidnya. Ya, nggak dibaca. Siapa yang baca itu? Nggak ada yang baca. Kapan dibacanya kalau di masjid? Ketika Ramadan. Itu paling 1-2 orang yang baca. Yang paling penting bukan membagikan Quran. Kan mereka bikin apa namanya? Sejuko. Apa? Sejuta Al-Quran. Iya. Yang kita perlu sejuta dai. Karena apa? Yang paling penting dai untuk mendakwakan Al-Quran wa sunnah ala fihmi salaf. Qurannya mereka sudah baca. Bahkan sebagian kaum muslimin tidak bisa baca Al-Quran. Antum bagikan Quran 1, nggak baca. Apalagi antum bagikan 10. Al-Quran kaum muslimin rata-rata punya. Kalau nggak Quran, nggak mushaf, mesti ada terjemahnya mereka punya. Tapi nggak dibaca. Seandainya mereka baca, juga mereka nggak paham. Berarti yang diperlukan di sini bukan sejuk, tapi sejud. Ya, sejuta dai. Bagaimana kita membina para dai agar mereka mengajarkan Quran? Karena Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sekarang antum lihat, atau di masjid ini, mungkin di orang perumahan, itu mesti ada yang nggak bisa baca Quran, mesti ada. Saya tinggal di perumahan juga, itu juga ada yang nggak bisa baca Quran, ada. Setiap masjid ada, setiap perumahan ada yang nggak bisa baca Quran. Nah itu diajarkan mereka untuk bisa baca Al-Quran. Kemudian setelah itu mereka diajarkan tentang apa? Yang paling penting tentang apa? Tauhid. Bukan tebar Quran. Tapi bagaimana kita menyekolahkan anak-anak itu sehingga mereka paham Quran, kemudian mereka mendakwakan ke daerahnya. Seperti di awal tadi yang saya sebutkan. Belajar tafaquh fi din untuk apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mereka belajar tafaquh Quran dan Sunnah, mereka belajar memahami Quran. Kemudian untuk mengancam kaum mereka apabila mereka pulang kepada mereka, agar mereka kaum itu berhati-hati, tidak berbuat syirik, tidak berbuat bid'ah, tidak melanggar batas-batas Allah. Diancam mereka. Kalau Quran aja yang dibagikan Quran ini nggak bakal mereka baca. Tapi bagi yang punya program ini, yang mereka dapat apa di sini? Duit, keuntungan. Dan akan ditanya oleh Allah dari kiamat nanti. Akan ditanya oleh Allah. Ini duit kaum muslimin. Dibelikan Quran atau tidak? Dibagikan, diajarkan atau tidak? Yang paling diajarkan. Karena Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kalau ini dibagikan, nggak ada yang mengajarkan, nggak ada manfaat sama sekali. Bagian Quran, nggak ada manfaat. Yang kita perlu dai yang belajar Quran dan Sunnah pahami salaf, yang mengajarkan umat Islam ini Al-Quran dengan benar. Karena banyak juga kiai yang mengajarkan Quran banyak, tapi mereka takwil. Mereka memalingkan Al-Quran dari artinya kepada arti yang lainnya. Mereka nggak percaya tentang Allah di atas arsy. Itu harus diajarkan. Bukan dengan membagikan Quran.
Dari segi fisiknya, bagi Quran bagus kan, Quran dibagikan. Tapi bagaimana orang membaca Quran nggak tahu. Banyak yang nggak bisa baca. Di kota aja, di kota. Saya bilang tadi di sini ada sebagian nggak bisa baca Quran. Di perumahan saya yang saya tinggal juga ada sebagian nggak bisa baca Quran. Belum apalagi daerah. Sekarang apa manfaatnya? Akhirnya apa? Qurannya disimpan di atas lemari. Kan Quran harus paling atas. Terus karena ini Quran kita barokah, dibungkus sama dia. Ada nggak? Ada. Lu saya pernah lihat kok. Gitu. Quran dibungkus. Dulu waktu saya masih kecil, lihat dibungkus. Lu gimana Quran dibungkus atas lemari? Gitu. Kalau udah gitu, dibaca nggak? Nggak dibaca. Kapan dibacanya? Ramadan. Lama-kelamaan jadi apa ini? Jadi jimat. Jadi jimat. Padahal ini Al-Quran disuruh baca. Nabi menyuruh SAW, Iqra'ul Quran fi syahr. Baca Al-Quran selama sebulan. Artinya hatamkan Quran. Iqra'hu fi ishrina layla. Hatamkan Quran selama 20 hari. Iqra'u fi ashrin, hatamkan Quran selama 10 hari. Iqra'u fi sab'in, hatamkan Quran selama sepekan. Wala tazil, jangan lebih daripada itu. Ini hadis sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Sekarang baca enggak? Sekarang yang tebar Quran, baca Quran apa enggak tuh? Yang tebar Quran. Kebanyakan enggak baca. Cari duit. Ini udah enggak benar, donasi enggak benar ini. Karena ini uang kaum muslimin. Antum perhatikan Nabi SAW sudah mengingatkan kita. Di dalam ketika Nabi haji ya, menunjukkan ibadah haji, Nabi ingatkan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Sesungguhnya harta kalian, sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan haram. Bagaimana haramnya hari ini? Artinya uang kaum muslimin itu haram. Gak boleh kita ambil. Gak boleh sama sekali. Antum mengambil uang kaum muslimin. Dan antum akan ditanya oleh Allah. Sekarang uang kita nih, saya ingatkan juga pada yang donasi-donasi ini. Uang kita, sekarang kita punya uang. Umpamanya kita punya uang 100 ribu. Nanti akan ditanya oleh Allah, uang kita yang ada 100 ribu. Dari mana itu? Min aina iktasaba wa fima anfaqah. Dari mana diperoleh uang itu dan kemana dihabiskan? Untuk uang kita. Kalau 100 ribu. Kalau 1 juta, akan ditanya lagi dari mana itu. Kalau 10 juta, lebih lagi pemeriksaannya. Kalau umpamanya 1 miliar, lebih lagi ketat pemeriksaannya. Kalau 1 triliun, lebih lagi pemeriksaannya. Makanya antara orang kaya dan orang fakir, perbedaan hisabnya 500 tahun. Kenapa? Dari mana tuh uang itu? Akan tanya. Ini uang kita. Sekarang uang orang. Apa nggak berarti nanti di hari kiamat ya? Uang orang. Bukan 1 orang. Berapa ribu orang tuh yang donasi nyumbang. Akan ditanya oleh Allah. Kemana uang itu? Makanya para dai juga harus ingatkan. Bukan diam. Ini masalah uang kaum muslimin. Antum ambil uang kaum muslimin. Dan kita nggak bisa percaya. Kenapa? Udah banyak yang pengkhianat. Udah banyak. Dalam dakwah ini pengkhianat, ustadz yang ngambil uang orang juga ada. Dai yang ngambil uang orang banyak, udah puluhan. Di mana? Ya nyata di lapangan. Karena kan banyak ustadz ini nggak ke lapangan, diam di pondok, udah nggak kemana-mana. Atau yang keluar dakwah balik lagi, nggak pernah tahu tuh di masyarakat gimana. Saya udah buktikan ada, yang maling ada. Yang khianat ada, yang bohong ada, banyak yang bohong, yang robah rekening juga ada. Ini udah seperti ini, antum hati-hati dong. Jangan open donasi nggak apa-apa, open donasi. Antum siapa? Rasul bawa dalil. Dalilnya siapa? Waktu Rasulullah SAW menganjurkan untuk sedekah, Rasulullah sebagai apa? Ulul amri. Antum sebagai apa? Bukan ulul amri. Ketika para masyayikh menjelaskan tentang tabaruat, bolehnya tabaruat, boleh. Jum'iyatu khairiyah, boleh. Mereka katakan apa? Harus dapat izin dari siapa? Ulul amri. Semuanya mengatakan.
Bahkan yang terakhir, Syekh Fauzan mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Ngambil uang orang nggak boleh. Kenapa? Banyak yang khianat. Ini Syekh telepon, ada videonya. Nggak boleh. Karena banyak yang... Kalau di Saudi seperti itu, apalagi dia Indonesia, semua UUD. Ujung-ujungnya duit semuanya. Ini nyata. Dan banyak yang khianat dari mulai ini sampai atas banyak yang khianat. Jangan antum buka, jangan. Jangan antum memberikan orang jadi khianat, jangan. Tutup semua tuh, jalan-jalan itu tutup. Karena memang tidak ada yang seperti itu. Kecuali amri, itu urusan dia. Kalau kita dai, kewajibannya tadi di awal apa? Nuntut ilmu, kemudian apa? Dakwah. Bukan cari duit. Bukan cari duit, bukan kumpulkan donasi. Ini ada sebagian orang yang memang niatnya baik. Kita ambil yang niatnya baik dulu deh. Yang niatnya baik dulu nih. Dia pengen ya daerah juga bagi Al-Quran supaya mereka bisa. Mestinya kan dia berpikir kalau dia niat baik, dia dulu dah. Saya nih mau baca Quran dulu, mau khatamkan Quran dulu. Kan begitu mestinya. Kan setiap segala sesuatu mulai dari mana? Pribadi dia. Kemudian setelah itu siapa? Keluarga. Sekarang saya udah ngajarkan belum istri saya baca Quran, anak saya baca Quran, dan sudah amalkan. Mestinya kan begitu. Kemudian sanak famili dia sudah. Antum bagikan Quran dengan duit antum, bukan duit kaum muslimin, duit antum. Antum beli Quran, bagikan kepada keluarga antum, sanak famili. Kemudian antum ajarkan Quran kepada mereka. Itu kalau dia niatnya apa? Baik. Sekarang yang ada yang kedua, yang niatnya memang nggak baik, yang memang mau cari apa? Cari duit, cari keuntungan. Ada nggak? Banyak yang seperti. Maka di belakang dia ada siapa di sini? Pedagang. Sama dengan sedekah Jumat. Di belakangnya apa? Pedagang. Usah suruh ngomong deh sedekah Jumat. Belakangnya pedagang. Bahkan kadang pedagang sendiri yang ngomong. Dia WA. Sedekah Jumat, sedekah Jumat. Kok antum gak sedekah? Masya Allah. Lebih galak dia. Allah musta'an. Orang suruh sedekah, dia sendiri gak sedekah. Orang suruh sedekah, dia sendiri gak sedekah. Nggak ada sedekah Jumat. Dulu saya jelaskan berkali-kali. Ini juga donasi Quran. Kalau pemerintah mencetak Quran seperti di Saudi, membagikan Quran, itu bagus sudah. Tapi untuk kita, kewajiban kita apa sih? Belajar, kemudian dakwah. Kemudian kewajiban kita juga memahami tentang Quran untuk diri kita dan keluarga kita. Jadi sekarang ini udah nggak benar, ini udah nggak benar. Udah cari duit, cari keuntungan. Dan Ustaz mengatakan open donasi. Antum memberikan orang peluang untuk apa di sini? Untuk apa? Menjadi pengkhianat. Sepertinya baik, tapi antum nggak tahu nanti uang orang itu. Ketika masuk, siapa yang bisa mengaudit itu uangnya? Berapa yang masuk, berapa yang dibelikan, berapa yang dibagikan? Ini harus teliti, karena kesian juga buat dia nanti. Kesian buat dia di dunia, kesian buat dia nanti di akhirat. Antum bisa lihat deh orang-orang yang donasi-donasi ini, atau orang-orang yang sering dia ngumpulkan dana, yang kemudian dia apa? Meninggal dunia. Antum lihat dirinya, istrinya, anaknya berantakan semuanya. Kenapa? Karena dia nggak perhatikan. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Dan juga uang, ketika uang itu yang dia makan dari yang haram, kata Nabi apa? Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru oleh. Setiap jasad yang tumbuh dari yang haram, neraka yang lepas bagi dia. Uang yang masuk kepada dia, yang uang orang itu barokah atau tidak? Tidak barokah. Antum lihat nanti keluarganya dia. Ini Allah udah buktikan. Masa nggak lihat tuh para dai itu? Orang-orang yang ambil uang orang itu bagaimana keluarganya? Anda bisa buktikan. Bagaimana istrinya, bagaimana anaknya. Dulu para ulama salaf, ketika mereka berbuat dosa nih, itu kelihatan dosanya. Istrinya nggak taat, binatang tunggangi, terus ngamuk binatangnya. Sampai hati-hati. Sehingga dia turun, dia istighfar kepada Allah. Dosa apa saya? Sampai begitu. Sekarang nggak takut ini. Uang orang yang dimakan. Dan gak sedikit uang orang ini. Sekarang udah dianggap ringan masalah ini. Ada yang 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Bahkan kadang-kadang juga
dia belikan yang bukan, karena masuk nih uang. Kan dia bilang tebar Quran. Atau tebar apa lagi, atau donasi apa aja. Banyak deh, peduli ini. Kemudian uang itu ketika orang sumbangkan, untuk apa? Palestina umpamanya. Atau dulu Afghanistan umpamanya. Kan uang ketika orang nyumbang itu untuk itu. Tapi kemudian apa? Karena uang ini banyak, ya kita pakai buat operasional. Operasional. Siapa yang suruh untuk pakai uang itu? Dipakai, beliin mobil, beliin ini, kontrak. Ada nggak seperti itu? Banyak. Allah akan tanya uang dari mana itu? Kok untuk pakai? Lama. Waktu awalnya iya. Bahwa itu adalah, ini kan yayasan, ini uang orang. Tapi lama-kelamaan jadi apa? Milik pribadi. Sama dengan rumah Quran juga yang saya udah pernah ceritakan. Ada yang jadi kemudian milik pribadi. Ini bahaya. Awalnya donasi, lama-kelamaan udah. Daripada ini ya kita bikin yayasan. Yayasan apa? Keluarga. Istrinya, suaminya, anaknya, mantunya. Cucunya belum ada. Itu dibikin sama dia. Ini nyata, saya ngomong ini nyata. Uang dari mana itu? Uang kaum muslimin. Jadi ini hati-hati. Kalau saya sebutkan begini udah nyata. Ini yang maling udah banyak. Gitu. Ada yang masuk ke kantongnya 1 miliar. Uang orang. Yang jadi saksi siapa? Wa syahida syahidun min ahliha. Dari keluarganya yang jadi saksi. Bahwa ini bukan masuk ke yayasan, bukan masuk. Jadi wa syahida syahidun min ahliha. Ada. Jadi saya udah ketemu orang-orang yang seperti ini, udah ketemu. Mungkin para dai belum ketemu kali. Masih ditutupin sama ditutup sama apa? Donasi kali ini. Lihat dong dengan mata kepala, lihat di lapangan dan ambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulul absar. Jangan diulang lagi tuh. Jangan buka donasi. Kalau antum mau sedekah, antum sedekah. Kalau antum mau bagi Quran, pribadi antum bagi Al-Quran. Antum beli 100 bagikan. Pertama kali udah siapa bagiannya? Kepada keluarga dong. Karena ada penjelasan para ulama, bukan ayat, bukan hadis. Al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Bukan ayat, bukan hadis. Tapi ulama mengatakan al-aqrabun aula bil ma'ruf. Sanak kerabat itu lebih utama untuk kita berbuat baik. Antum aja nggak usah ngancurin orang. Antum mau sedekah, antum aja mulai. Kan tadi ayat itu saya bacakan, kita berjihad dengan apa? Dengan diri kita dan harta kita. Ini saya sampaikan gini karena ada beberapa ustadz juga nulis. Ada yang ceramah open donasi, ada yang dianjurkan sedekah di Facebooknya. Antum nggak lihat di masyarakat sih, gitu. Atau memang si ustadz ini hidupnya dari donasi, gitu. Ini kan berbahaya buat dia, hidup dari donasi. Antum gak punya maisha, antum cari donasi dari orang, antum berharap donasi. Ini berbahaya buat dia. Antum harus ingatkan, harus tahdir orang-orang ini. Dan sebutkan, kalau dia maling, sebutkan maling dia. Kalau ngambil uang orang, harus jelas. Supaya apa? Orang berhati-hati, gak ngambil duit kaum muslimin. Jadi antum hati-hati deh sekarang ini. Ada yang amanah, ada, bukan tidak ada. Tapi kan sedikit. Dari ratusan itu kan sedikit yang amanah. Jadi kita hati-hati. Siapa yang mau periksa duitnya itu? Audit duitnya siapa? Dibelikan atau tidak? Disampaikan atau tidak? Tapi yang paling penting tadi apa? Orang mengajarkannya. Saya pikir cukup, udah panjang bener ini soal donasi ini. Udah berulang-ulang. Tapi sebagian ustadz nggak paham-paham, saya nggak tahu tuh. Karena mungkin dia kena kali ya dengan nasihat ini. Mungkin kalau orang kena nasihat, terima kan. Sami'na wa ata'na, istighfar kepada Allah, bersihkan dirinya dari uang-uang yang tidak jelas itu supaya tidak dihisap oleh Allah. Mestinya begitu. Kan kewajiban para dai mengingatkan. Ya kan? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا